teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang model dokumentasi. Kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana dan ada berapa sih model-model dokumentasi itu. Nah, kita dapat lihat bersama bahwa model dokumentasi itu ada beberapa, yaitu source-oriented record, problem-oriented record, progress note, charting by exception, problem intervention and evaluation, dan process-oriented system. Kita akan membahas satu persatu. Nah, SOR atau source-oriented record itu dokumentasinya adalah berorientasi kepada sumber, ya. Sumber atau dalam hal ini adalah petugas kesehatan, ya, atau yang berhubungan dengan disiplin orang, ya. Jadi bisa bersumber dari klien atau bersumber dari petugas kesehatan lain. Jadi catatan berorientasi pada sumber ini atau SOR ini terdiri dari 5 komponen, ya. Lembar penerimaan biodata pasien, kemudian lembar dokter, kemudian lembar khusus untuk dokter yaitu tentang riwayat medik, kemudian catatan keperawatan atau dari catatan petugas kesehatan kita sebagai seorang penata, dan catatan dan laporan khusus, ya. Nah, saya kira teman-teman untuk terkait dengan dokumentasi ini sudah pernah teman-teman jumpai pada saat teman-teman mungkin praktek di rumah sakit. Jadi setiap lembar atau setiap model dokumentasi itu pasti ada yang namanya lembar penerimaan, ya. Oke, baik teman-teman. Untuk lembar penerimaan ini berisi tentang data demografi pasien, ya. Jadi saya kira teman-teman juga sudah tahu. Kemudian lembar instruksi dokter, ya, ini khusus lembaran untuk dokter-dokter atau mengisi apapun catatan yang terkait dengan dokter, ya, misalnya diagnosa medisnya apa, kemudian bagaimana riwayat pasien, ya, instruksi-instruksi dari dokter, kemudian resepnya dan lain sebagainya apa, itu berkaitan semua di lembaran ini. Kemudian lembaran riwayat medik ini juga berisi tentang catatan hasil pemeriksaan fisik, ya, kemudian kondisi kesehatan dan perkembangan klien, ya, dan apa rencana tindak lanjutnya. Jadi sebenarnya model-model dokumentasi yang kita pelajari ini adalah sebetulnya ada model yang sudah pernah teman-teman jumpai, cuman mungkin teman-teman belum mengetahui, ya, ini disebut dengan model apa, ya, SOR atau POR, ya, atau CBA dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin Bu Nova tidak akan detail untuk terkait dengan model-model dokumentasi ini karena nanti kita langsung aplikasi, ya. Jadi ini adalah catatan khusus perawat, ya, atau dalam hal ini adalah kita sebagai seorang perawatan anestesi atau penata anestesi yang berisi nanti kita proses dari keperawatan, ya. Kemudian ini untuk catatan dan laporan khusus untuk petugas kesehatan yang lain, ya. Jadi misalnya dari petugas kesehatan lain, misalnya ada catatan, ya, atau misalnya dari fisioterapi atau dari ahli gizi, atau misalnya ada catatan-catatan khusus misalnya, ya, tentang penyaliran cairan, kemudian laporan operasi, ya. Ini kita bisa pakai model SOR, ya. Nah, keuntungan SOR di sini apa?
Jadi karena tadi itu berorientasi kepada sumber, jadi biasanya dia akan berurutan dan mudah diidentifikasi. Karena misalnya sumber itu yang dimaksud, oh ini lembaran dokter, ini lembaran kita penata ya atau perawat anestesi gitu. Atau misalnya ini lembaran dari catatan-catatan khusus gitu. Jadi dia lebih akan mudah diidentifikasi ya. Nah, kemudian kita sebagai seorang perawat anestesi itu kita mudah bebas untuk menuliskan atau mencatat semua informasi yang akan kita catat pada lembaran yang sudah kita sediakan ya. Dari proses keperawatan baik dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, kemudian kekurangannya adalah salah satunya adalah tercecer karena dia banyak lembaran ya. Banyak lembaran, dia tercecer, kemudian kadang kita kesulitan menemukan data yang sebelumnya ya. Terus kemudian memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien karena berorientasi pada sumber ini sekali lagi Bu Nova sampaikan bahwa berorientasi kepada petugas kesehatan ya, jadi sudah mempunyai lembarannya masing-masing, kemudian membutuhkan waktu yang banyak, kemudian karena setiap lembaran itu, setiap petugas kesehatan itu harus menuliskan pada lembarannya masing-masing, kadang kesulitan dalam menginterpretasikan data ya. Karena kesulitan menginterpretasikan data sehingga perkembangan pasien terkadang sulit dimengerti ya. Mohon maaf, sulit dimonitor. Jadi Nova ulangi bahwa SOR ini dia berorientasi kepada sumber ya, sehingga banyak lembarannya. Kemudian secara kerugian dia mudah tercecer ya, kemudian memerlukan waktu yang banyak, kesulitan dalam menginterpretasikan data ya. Terus kemudian kerugian yang paling dampaknya terberat adalah perkembangan klien sulit dimonitor ya karena tercecer tadi ya banyak data dan sulit terinterpretasi. Kemudian yang POR itu berorientasi kepada masalah. Jadi problem oriented record ini itu dia berorientasi kepada masalah klien ya. Nah, orientasi kepada klien biasanya model ini itu ada 4 komponen yaitu data dasar asuhan, kemudian daftar masalah perkembangan, daftar awal rencana, dan catatan. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Nah, data dasar itu adalah data identitas pasien, data biologis, fisiologis, psikologi, sampai dengan keluhan utama, riwayat kesehatan, lab itu menjadi data dasar. Tadi berbeda dengan yang SOR. Kalau yang SOR itu sendiri-sendiri data tentang biodata penerimaan pasien sendiri, demografi pasien ya tadi sendiri, kemudian data pemeriksaan fisik sendiri dan lain sebagainya, kemudian data dari pengkajian sampai dengan evaluasi sendiri. Tapi kalau yang POR ini karena berorientasi kepada masalah, jadi dia dijadikan satu ya. Nah, daftar masalah ini merupakan suatu aspek kesehatan yang menggunakan kenyamanan fisik ya, ketidakmampuan dalam berfungsi yang mengancam kehidupan. Jadi ini adalah apapun masalah yang ada di pasien ya. Jadi keluhan-keluhannya itu dituliskan di sini ya. Nah, ini adalah contoh dari tabel POR ya yang berorientasi pada masalah. Jadi tanggal, nomor diagnosanya, misalnya diagnosa apa, kemudian diidentifikasi oleh siapa. Jadi di sini kita lihat pada kolom ini antara dokter dengan perawat ya, perawat anestesi misalnya, itu masih dalam satu lembar ya, masih dalam satu lembar. Jadi misalnya tapi kan kita lihat di kolom ini bunyi catatan dari dokter dan kita itu berbeda ya, karena dokter dia lebih ke arah berorientasi pada patologis atau penyakit ya atau diagnosa medis. Kalau kita kan diagnosisnya bukan diagnosis medis ya. Oke, nah untuk daftar awal rencana asuhan itu
di sini isinya tentang instruksi, baik itu instruksi perawat atau perawat anestesi atau instruksi dokter ya. Jadi menjadi suatu lembaran jadi satu ya, karena sekali lagi problem oriented record itu bersumber pada masalah ya. Jadi catatan petugas kesehatan itu digabung jadi satu ya. Nah, kemudian daftar awal rencana asuhan ini ada 3 ya, diagnostik, yaitu dokter mengidentifikasi pengkajian yang diperlukan terlebih dahulu ya. Jadi dokter melakukan pengkajian diagnostik. Sebenarnya sama ya dengan tipe intervensi dari kita, bahwa pada pertemuan sebelumnya sudah Bu Nova sampaikan bahwa ada 4 tipe intervensi ya. Yang pertama adalah tipe diagnostik, kemudian tipe terapeutik, tipe penyuluhan, dan tipe intervensi kolaborasi ya. Jadi diagnostik itu harus kita kaji dulu, baru kita bisa melakukan terapeutik atau intervensi tindakan mandiri kita apa ya. Kemudian yang berikutnya adalah usulan terapi ya. Di sini adalah dokter menginstruksikan terapi khusus berdasarkan masalah ya, termasuk apa itu obat-obatannya, dietnya itu harus apa, ada penanganan khusus nggak misalnya untuk dilakukan operasi dan lain sebagainya, dan untuk pendidikan klien ya, atau di sini edukasi. Nah, catatan perkembangan itu adalah bagian catatan pasien yang berisi dari hasil pemeriksaan. Jadi ini merupakan evaluasi ya, atau catatan perkembangan pada proses keperawatan ya. Jadi semua petugas kesehatan itu melakukan catatan perkembangannya menurut pengkajiannya masing-masing ya, menurut catatan perkembangan dari penata anestesi itu apa, dari dokter apa ya, lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh format model POR. Jadi daftar masalahnya apa? Daftar masalahnya itu hanya masalah saja ya. Jadi hanya masalahnya saja, problemnya itu apa, rencana tindakannya apa, langsung swab peer-nya apa. Jadi memang ini sangat ringkas ya. Nah, keuntungannya apa? Karena di sini berorientasi kepada menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalahnya. Proses penyelesaian masalah itu lebih ditonjolkan di sini ya. Nah, bersifat kontinuitas atau berkelanjutan ya. Jadi kita terus melakukan evaluasi dan evaluasi ya. Kemudian kerugiannya, karena penekanan itu hanya pada penyakit, sehingga kadang ketidakmampuan dapat mengakibatkan pendekatan pengobatan bersifat negatif ya. Jadi karena ini kita berorientasi kepada masalah klien, jadi kalau kita salah mengidentifikasi, itu kita akan keliru dalam intervensi atau pengobatan ya. Jadi dikatakan bahwa akan mengakibatkan pendekatan pengobatan yang negatif ya, karena memang pada model dokumentasi ini benar-benar difokuskan pada masalah klien ya. Jadi kalau fokusnya kita mengidentifikasi penyakitnya itu atau respon klien itu kita keliru, ya tentu saja akan mengakibatkan suatu intervensi dan implementasi yang keliru juga ya. Nah, jika ada masalah yang belum teratasi, ini biasanya akan mengakibatkan masalah baru ya. Kemudian karena biasanya kan klien itu dia banyak masalah ya, dari aspek fisik, psikologi, kemudian sosial dan lain sebagainya. Jadi semua masalah klien itu akan tertuang di dalam dokumentasi kita, sehingga kadang bingung ya kita menentukan daftar masalahnya apa gitu ya. Nah, terus kemudian swappier dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu, sehingga sering adanya target evaluasi yang double ya. Jadi kalau kita tadi pelajari pada slide sebelumnya, itu kan contoh kolomnya itu adalah ada swappier. Jadi
kalau yang kita sudah lakukan dokumentasi yang pada umumnya itu catatan perkembangan itu ya sendiri ya, itu masuk ke dalam jenis evaluasi hasil ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya sudah Bu Nova sampaikan bahwa evaluasi itu ada dua, evaluasi proses dan evaluasi hasil, yaitu hasil dari satu diagnosis dari beberapa tindakan yang sudah kita lakukan ya. Jadi di sini nanti akan double. Kemudian ini tadi ya, P planning di sini mungkin terjadi duplikasi dengan rencana tindakan keperawatan ya, karena kolomnya tadi jadi satu ya antara swapier dengan rencana tindakan ya. Tadi kan kolomnya ada tanggal, kemudian masalah, daftar masalahnya apa, rencana tindakannya apa, kemudian evaluasi atau swapiernya apa, itu menjadi jadi satu kolom. Jadi P di sini akan duplikasi dengan rencana tindakan. Nah, model yang berikutnya adalah progress note atau catatan perkembangan. Jadi, model dokumentasi progress note ini ada beberapa acuan ya. Biasa kita menggunakan SOAPR atau PA. Yang kita gunakan kan SOAPR, tapi ada juga yang SOAPR atau yang menggunakan PA ya, atau PIE. Nah, catatan perkembangan terdiri dari 3 jenis ya untuk progress note ini. Jadi biasanya progress note ini dia pakai flowsheet atau lembar alur ya. Jadi dia berupa bentuk-bentuk grafik atau format-format berupa angka-angka yang harus seorang perawat anestesi atau penata anestesi itu diisikan. Misalnya yang kita lihat di ruang operasi misalnya, saya kira teman-teman sudah bisa membayangkan, atau di Bangsal pada saat kemarin teman-teman melakukan pengukuran tanda-tanda vital itu kan berupa flowsheet ya. Jadi berupa kotak-kotak kecil yang berisi, kita harus mengisi dengan tanda centang misalnya, atau dengan tanda bulat-bulat, atau dengan tanda apapun di situ ya. Itu tentang tekanan darah, nadi, ya, pernapasan dan lain sebagainya berapa. Nah, itu kita biasanya pakai yang flowsheet. Kemudian yang kedua adalah tadi kan flowsheet yang pertama. Yang kedua adalah catatan kita ya, perawat anestesi. Nah, di sini pencatatan yang harus diisi dalam 24 jam itu mencakup pencatatan pengkajian, kemudian implementasi kita apa, kemudian hal-hal apa yang kita delegasikan, evaluasinya keberhasilan kita seperti apa, kemudian ada enggak misalnya ada masukan atau hasil konsul dari tim kesehatan yang lain. Kemudian berikutnya adalah catatan pemulangan ya atau ringkasan rujukan. Jadi di sini berupa tentang ringkasan-ringkasan tentang bagaimana masalah kesehatan klien dari pasien masuk sampai dengan pasien keluar dari rumah sakit ya. Kemudian pola makannya seperti apa, istirahat seperti apa, itu menjadi suatu catatan pemulangan atau discharge planning ya. Nah, keuntungan dari progress note ini bahwa progress note ini kan kalau kita lihat itu biasanya ada di ruang OK ya, atau di ruang ICU. Karena memang progress note itu kalau kita lihat di ruang ICU itu dia flowchart itu lebar ya, lebar sekali, dan semuanya data-data pasien itu kita catat di situ ya. Jadi di sini fokusnya adalah masalah kesehatan klien dan berorientasi pada penyelesaian masalahnya apa. Jadi makanya untuk progress note ini dia kurang berorientasi pada keapikan dari tugas dokumentasi ya, karena apa? Biasanya dia bersifat checklist karena bersifat flowsheet tadi ya. Mungkin teman-teman belum pernah ada gambaran bagaimana dokumentasi yang ada di ICU, tetapi saya kira sebagian dari teman-teman juga sudah ada ya. Jadi dia berupa grafik-grafik dari tekanan darah, suhu, balance cairan ya, kemudian urinnya dan lain sebagainya semuanya. Nah, itu lembarannya bersifat kontinuitas ya, berkelanjutan. Kemudian semua evaluasi dan penyelesaian masalah itu dicatat secara spesifik ya.
Terus kemudian CBA ya, model yang keempat adalah charting the exception ya. Apa? Jadi CBA ini hampir berlawanan dengan progress note, karena progress note itu dia bersifat flow sheet ya atau flow chart. Jadi dia bersifat tabel-tabel kayak begitu ya, mengurangi dari aspek dokumentasinya. Tapi kalau CBA dia malah justru lebih mencatat hasil temuan klinis secara naratif ya. Nah, kemudian keuntungannya mengurangi penggunaan waktu untuk mencatat sehingga banyak waktu yang digunakan untuk asuhan langsung kepada klien. Jadi maksudnya di sini adalah secara naratif itu adalah jelas dipahami ya, jelas dipahami baik itu oleh yang menulis atau yang melihat nanti. Karena apa? Jadi naratif ini dia lebih jelas sehingga untuk penggunaan asuhan kepada kliennya itu bisa banyak ya waktunya ya. Maksudnya jangan dibayangkan naratif itu maksudnya panjang kali lebar gitu tulisannya, bukan seperti itu. Tetapi naratif ini adalah tetap berorientasi kepada kejelasan dari isi dokumentasi tetapi dengan bersifat naratif, bukan hanya bersifat checklist saja ya. Nah, kemudian ini CBA ini ada 3 komponen kunci. Yang pertama adalah flow sheet yang berupa kesimpulan dari penemuan yang penting dalam penjabaran pengkajian, termasuk dari instruksi dan catatan grafik nadi, suhu, catatan pendidikan klien dan pemulangan klien ya. Jadi ini bersifat kesimpulan atau discharge planning. Kemudian dokumentasi didasarkan kepada standar praktek untuk mengurangi suatu hal pencatatan yang bersifat berulang kali ya atau double ya. Terus keuntungan dari CBA ini tersusun standar minimal untuk pengkajian sampai dengan intervensi ya. Data yang tidak normal tampak jelas karena bersifat naratif ya. Data yang tidak normal secara mudah ditandai dan dipahami ya. Kemudian CBA ini diharapkan tidak mengganggu informasi lain dan menghemat waktu karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan ya. Kemudian duplikasi juga dapat dikurangi, kemudian jumlah halaman juga lebih sedikit ya. Nah, kerugiannya pencatatan secara narasi sangat singkat sangat tergantung pada checklist ya. Kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada ya. Terus kemudian pencatatan rutin sering diabaikan ya karena itu tadi ya untuk menghindari adanya double catatan ya. Kemudian kita bahas untuk pedoman penulisan CBA. Nah, terkait dengan kartu kardec, jadi satu ini adalah serangkaian kartu yang disimpan dalam file induk yang dapat dipindahkan dengan mudah ya. Jadi isi kardec ini mencakup data demografi sampai dengan prosedur tindakan yang dilakukan pada pasien tersebut. Jadi ini sebetulnya kartu kardec itu adalah kartu file dari pasien dari A sampai Z ya, lengkap di sini. Nah, kemudian untuk untuk model dokumentasi problem intervensi evaluasi untuk yang model PIE. Jadi model ini adalah berorientasi pada proses dokumentasi dengan penekanan pada proses keperawatan dan diagnosis keperawatan ya. Karena di sini jadi langsung masalahnya apa, intervensinya apa, dan tindakannya apa, kemudian dilakukan evaluasi seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian karakteristik dari model PIE ini adalah proses pendokumentasian PIE itu dimulai dari pasien masuk ya sampai dengan pergantian shift ya, minimal adalah 8 jam. Nah, terus kemudian biasanya PIE ini karena dia langsung masalahnya apa, tindakannya apa, dari tindakan itu kemudian evaluasinya bagaimana, biasanya PIE ini dipakai untuk yang masalah-masalah untuk klien yang bermasalah
mempunyai masalah penyakit kronis ya. Nah, terus kemudian untuk intervensinya langsung itu terhadap penyelesaian masalah ditandai dengan intervensi ya. Jadi intervensi yang dituliskan di sini itu bukan intervensi rencana keperawatan, tapi intervensi yang dimaksud adalah implementasi ya. Jadi nanti intervensi yang akan dilakukan itu akan berpengaruh kepada evaluasi ya gitu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya dari rencana tindakan dan catatan perkembangan langsung akan dilihat secara bersamaan ya karena menjadi satu tabel ya. Kemudian dia bersifat kontinu karena secara jelas dapat mengidentifikasi masalah klien dan intervensi. Jadi masalahnya apa? Intervensinya apa? Evaluasinya bagaimana gitu ya. Jadi langsung terlihat dalam satu bagian kolom. Jadi enak untuk dilihatnya. Itu merupakan salah satu dari beberapa keuntungan yang ada di model PIE. Nah, untuk kerugian itu tidak dapat digunakan untuk semua catatan disiplin ilmu ya. Kemudian biasanya ini memang jarang digunakan ya. Karena apa? Karena tidak aplikatif untuk beberapa situasi. Misalnya karena ini kalau kita lihat pada dokumentasi yang sudah kita biasa pakai kan intervensi itu adalah rencana tindakan. Implementasi itu adalah tindakan kita apa. Nah, tapi kalau kita pakai model ini, itu rencana itu disebut dengan tindakan ya, sehingga tidak aplikatif ya. Jadi ini memang jarang digunakan. Nah, kemudian model yang berikutnya adalah model fokus. Ini berorientasi kepada klien ya, klien sebagai fokusnya. Bukan masalah klien, tapi kliennya ya. Untuk apa? Untuk mengorganisir suatu dokumen dari asuhan. Jadi ini fokus ini disebut juga dengan model DAR ya, format DAR. Data, action, dan respon ya. Nah, kita akan lihat bahwa apa sih yang untuk data DAR itu? Kemudian data ini adalah sama dengan yang ada yaitu data subjektif dan data objektif ya. Kemudian actionnya itu adalah tindakan kita ya yang akan dilaksanakan atau akan dilakukan. Kemudian responnya apa? Jadi ini action di sini adalah suatu tindakan atau implementasi dari tindakan atau implementasi dari kita ya, perawatan anestesi itu apa. Kemudian respon di sini adalah menyediakan keadaan respon klien terhadap suatu tindakan medis ya atau tindakan kita ya. Jadi atau evaluasinya dari masing-masing setiap tindakan kita apa, itu disebut dengan respon. Nah, keuntungan dari model fokus ini, istilah fokus lebih luas dan positif dibandingkan penggunaan istilah problem ya. Ini hanya dari penggunaan aja ya. Jadi istilah fokus itu lebih positif ya. Kalau misalnya kita mau bilang ada problem, ada masalah, itu sepertinya kita nggak nyaman. Jadi lebih ke arah dari penggunaan istilahnya itu lebih luas dan lebih positif dari kata-kata fokus ya daripada masalah. Kemudian di sini adalah fokusnya bersifat DARA ya, jadi bersifat fleksibel. Kemudian waktu lebih singkat tanpa harus menuliskan pada beberapa bagian format. Kemudian sistem ini mudah dipergunakan dan dimengerti oleh tenaga kesehatan yang lain ya. Karena memang langsung data fokus, kemudian tindakannya apa, langsung responnya bagaimana ya, mudah dibaca oleh tenaga lain. Kalau yang selama ini kan kita panjang yang biasa kita gunakan pada form teman-teman pada saat praktek karena memang di suatu pendidikan memang kita standarnya menggunakan itu ya. Terus kemudian untuk kerugiannya ini pencatatan actionnya itu membingungkan ya. Karena apa? Action itu kita di sini adalah tindakan yang akan atau yang telah dilaksanakan. Jadi
yang akan atau yang sudah dilaksanakan itu di dalam konsep DAR ini itu adalah action. Ya, harusnya kan kalau rencana tindakan itu intervensi, tindakan keperawatannya adalah implementasi. Jadi kata-kata action di sini mau dilakukan atau yang sudah dilakukan itu adalah sama, ya, penggunanya action. Padahal kan apa yang kita rencanakan belum tentu kita lakukan karena mungkin akan ada banyak beberapa faktor nanti yang akan mempengaruhi, ya, gitu. Itu salah satu kerugiannya. Ini kemudian fokus pada kolom tidak konsisten dengan istilah pada rencana tindakan. Tadi yang sudah Bu Nova sampaikan bahwa action itu adalah merupakan tindakan yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan, ya. Nah, ini contoh dari dokumentasi DAR, ya. Tanggal jamnya seperti biasa, fokusnya itu apa, ya. Jadi fokusnya adalah, oh dia cairannya tidak dikuat, oh dia nutrisinya kurang, oh dia fokusnya nyeri dan lain sebagainya. Jadi langsung ke tindakannya apa gitu, ya, berikan minum, cairan, anjurkan untuk ini, itu dan lain sebagainya gitu. Nah, saya kira untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendokumentasian ini sudah pernah teman-teman pelajari sebelumnya bahwa pendokumentasian yang betul itu tidak diperkenankan menggunakan tipek, ya. Kemudian mencoret-coret juga tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada yang salah, silakan teman-teman coret satu garis, kemudian tuliskan kata salah, lalu diparaf, ya, terus catatan yang benar. Apapun, dokumentasi apapun, dalam hal misalnya surat misalnya, ya, atau hal apapun di situ teman-teman ingin merevisi, jadi jangan dicoret-coret atau ditipek. Karena apa? Seolah-olah teman-teman menyembunyikan informasi atau merusak catatan. Jadi kalau di dalam suatu aspek legalnya nanti kalau misalnya ada masalah dengan pasien, kemudian dokumentasi kita akan dilihat. Nah, kemudian ternyata ada yang tipekan atau ada yang mencurigakan dicoret-coret, ya. Jadi itu nanti tidak berlaku sehingga advokasi kita terhadap kita itu tidak berlaku nanti, ya, malah justru akan merugikan kita sendiri kalau dokumentasi kita tidak betul, ya. Kemudian jangan menulis komentar yang bersifat mengkritik klien atau tenaga kesehatan lain. Jadi tulislah yang bersifat objektif. Misalnya gini, pasiennya rewel, ya, pasiennya cemberut, pasiennya tidak kooperatif. Itu adalah mengkritik. Jadi tuliskan yang bersifat objektif. Jadi misalnya pasiennya tampak menangis, ya, itu boleh, nggak apa-apa. Kemudian pasiennya tampak atau pasiennya menolak dilakukan tindakan injeksi, ya. Jadi bukannya jangan dituliskan tidak kooperatif, tetapi harus jelas tidak kooperatifnya itu yang seperti apa, ya. Kemudian apabila teman-teman itu ada dokumentasi yang keliru, jangan menunggu dokumentasi Z baru selesai, tapi langsung dikoreksi. Teman-teman menuliskan A, dokumentasi A, ternyata dokumentasi A itu salah, ya langsung, ya, diperbaiki. Karena apa? Takutnya lupa. Kemudian catat hanya dalam fakta, catatan harus akurat dan reliabel, ya. Jangan dibuat-buat, jangan ngarang. Ingat bahwa salah satu fungsi dari dokumentasi adalah sebagai aspek legal kita, ya, itu. Jadi kalau misalnya banyak kasus teman-teman bahwa kejadian pada ada apalagi kita, ya, kita penata anestesi sangat rentan terkait dengan nyawa pasien, ya. Karena kalau misalnya ada apa-apa tiba-tiba di tengah-tengah operasi pasien pada saat mau operasi pasiennya seger, ya, bisa bicara, kooperatif misalnya, diajak komunikasi baik, kesadarannya baik, masuk ke ruang operasi tiba-tiba kembali dari ruang operasi itu keadaannya penurunan kesadaran malah koma, itu nanti akan dipertanyakan. Karena apa? Keluarga juga sekarang sifatnya sangat kritis, ya. Jadi hati-hati dengan dokumentasi kita, ya, gitu. Terus kemudian jangan biarkan pada catatan perawat itu kosong, ya. Kalau misalnya ada suatu kolom atau
suatu lembaran itu kosong, silakan tarik garis horizontal sepanjang area yang kosong dan tanda tangani di bawahnya. Karena apa? Kita sebenarnya akan mudah sekali kalau ada seseorang yang tidak suka, itu catatan kita bisa ditambahi, ya, bisa ditambah-tambahkan pada yang catatan yang kosong tadi, ya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, itu dibuat garis sepanjang pada area yang kosong itu, kemudian di bawahnya tanda tangan nama terang. Semua catatan harus dibaca, ditulis dengan tinta dan bahasa yang lugas. Dulu sempat pernah ada kasus bahwa seorang penata anestesi, dokter anestesi atau perawat anestesi itu pasiennya meninggal di tengah-tengah operasi. Terus kemudian keluarganya tidak terima, kemudian disampaikan dibawa ke jalur hukum, ya. Nah, kemudian dari jalur hukum itu semua tim kesehatan di sidang, salah satunya adalah perawat anestesi itu atau penata anestesi yang bertugas pada saat itu dibuka hasil dokumentasinya oleh hakim, ya, di situ. Atau di situ jaksa lah, ya, pokoknya bagian dari pengadilan di situ. Ternyata begitu dibuka dan sudah diperbesar pun si penata anestesinya sendiri tidak bisa membaca tulisannya, ya, sudah diperbesar itu padahal. Nah, karena tulisan yang tidak bisa dibaca dan sang penata anestesinya sendiri itu tidak bisa membaca tulisannya sendiri di dalam dokumentasinya dia, sehingga kematian yang harusnya bukan semata-mata salah atau malpraktek dari penata anestesinya karena tidak bisa melakukan pembelaan dan dokumentasi tidak bisa dibaca dengan jelas, akhirnya penata anestesi itu masuk ke bui, ya. Itu benar-benar contoh real, ya, yang harus menjadi perhatian buat kita bahwa betapa pentingnya dokumentasi itu. Nah, jika Anda mempertanyakan suatu instruksi, ya, catat bahwa Anda sedang mengklarifikasi. Karena jika perawat melakukan tindakan di luar batas kewenangan itu dapat dituntut. Misalnya, ya, di situ dituliskannya adalah IV, misalnya IV atropin sulfat misalnya, ya, AS, ya, sekian miligram misalnya. Nah, tapi di situ tidak dituliskan. Anda juga langsung saja memberikannya secara bolus misalnya atau langsung lewat infus lewat selangnya, ya, maksud saya. Ternyata yang dimaksud oleh instruksi tersebut adalah drip. Nah, kalau Anda masih ragu-ragu terhadap instruksi tersebut, silakan ditanyakan, diklarifikasikan, tidak langsung mengambil keputusan secara pribadi. Dan itu sangat-sangat banyak kejadian kasus, ya. Harusnya melalui drip, drip itu ke botolnya, ya, ke pelabotnya. Sehingga nanti obat itu nanti akan bercampur dengan isi dari cairan infus itu, ya, sehingga nanti netesnya pelan-pelan sesuai dengan tetesannya. Kalau diberikan melalui bolus atau langsung ke selang, dia akan langsung ke pembuluh darah, sehingga responnya sangat cepat, ya. Jadi harus diperhatikan itu, dan itu sangat banyak sekali kejadiannya. Nah, tulis untuk dirinya sendiri. Jangan pernah mau menuliskan untuk temannya, orang lain, petugas kesehatan lain. Yang Anda tulis, ya, yang Anda lakukan. Jangan pernah mau orang lain yang melakukan, Anda yang menulis, atau Anda yang melakukan, orang lain yang suruh menulis, ya. Itu jangan pernah. Kemudian penulisan harus bersifat spesifik, gak usah bertele-tele, ya, teman-teman. Jadi langsung to the point, ya. Pasien mengatakan nyeri bagian abdomen kanan atas misalnya. Jadi harus to the point. Kemudian mulailah mencatat dokumentasi dengan waktu dan diakhiri dengan tanda tangan. Semuanya. Ini biasanya yang teman-teman lupa, ya. Dituliskan pengajian, nama siapa, alamat di mana, keluar utamanya apa. Tapi ternyata teman-teman lupa kapan teman-teman itu mencatat, mendokumentasikan melakukan pengajian. Tanggal berapa, jam berapa. Dan lupa juga teman-teman, mungkin pada saat kemarin juga teman-teman praktek, ya, pada laporan asuhan askan kemarin, ya, itu teman-teman lupa, ya, tidak memberikan tanda tangan, ya.
Kemudian jangan tunggu sampai akhir giliran dinas baru mencatat perubahan yang penting yang terjadi dalam beberapa jam lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya jam 9 itu teman-teman menemukan suatu kejadian penting, tidak usah menunggu teman-teman, oh nanti jam 11 nih biasanya waktunya TTV, nanti saya tulis saja pada saat dokumentasi sekali saat saya TTV. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, itu yang bisa Bu Nova sampaikan teman-teman. Saya kira mungkin teman-teman sudah bisa ada bayangan ya. Ini adalah gambar dan rumah saya yang sangat-sangat sederhana. Dulu anak-anak saya masih bayi-bayi ya. Untuk memberikan semangat ke teman-teman juga ya. Dalam proses pembelajaran online ini memang tidak mudah, tetapi kita harus tetap bersabar di tengah wabah corona ini ya. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.